pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Udah pada sarapan semua? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Baik. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oke, Miss silakan dipimpin doanya ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, langsung saja. Pada hari ini, apa judul materi kita pada hari ini? Ada yang tahu nggak? Belum. Udah yang bilang kok belum. Masa nggak ingat? Apa judul materi kita pada hari ini? Nah, betul. Siapa yang mau hukum malam tadi? Saya, Bu. Insya Allah betul sekali ya. Judul kita pada hari ini adalah hukum pulau. Baik, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan tujuan pelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama sekali adalah, tolong perhatikan ya. Oke, silakan dibaca semuanya tujuan pembelajaran kita. Menjelaskan bunyi hukum pulau. Menjelaskan rumus hukum pulau. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita pada hari ini ataupun materi yang akan kita jelaskan pada hari ini, Ibu mau satu orang dari kalian maju ke depan untuk melakukan sedikit percobaan sederhana yang ada di depan Ibu. Kira-kira siapa yang mau? Atau mau Ibu yang tunjuk? Ibu yang tunjuk. Oke. Zahra
Nempel, Bu. Oke. Silakan duduk Zara. Oke, terima kasih Zara. Beri tepuk tangan kepada Zara. Oke, kira-kira kenapa kertas tersebut bisa menempel pada penggaris yang sudah kita gosokkan pada kain wol? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Yang aku nyeseli? Silakan jawab. Jadi tadi setelah dilakukan percobaan, jika penggaris itu digosok dengan kain wol, kemudian didekatkan, akan selalu ada gaya saling tolak karena dia memiliki jenis mata yang sama, sama-sama bermuatan negatif. Oke, silakan beri atas kepada Maisuri. Maisuri, terima kasih atas. Oke, Maisuri terima kasih banyak atas jawabannya. Jawaban Maisuri tadi sudah berani menjawab walaupun jawabannya masih kurang tepat. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke penjelasan ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa dalam sebuah atom itu terdapat inti yang sangat kecil sekali, partikel yang sangat kecil sekali. Ada yang tahu nggak nih nama partikelnya apa? Ya, Proton. sebuah atom terdapat sebuah atom terdapat sebuah partikel yang kecil. Ada dua partikel yang Proton sama neutron, Bu. proton sama neutron atau proton sama elektron. Yang di luar elektron. Ya, terus saja. Ini kita anggap sebagai Neutron. ini sebagai neutron. Apa itu neutron? Ada yang tahu tidak? Inti yang tidak bermuatan listrik. Ya, bagus sekali. Ini adalah Proton. dan ini adalah elektron. Oke, sama halnya yang sudah pernah kalian praktekkan tadi, ketika penggaris digosokkan kepada kain wol dan dia dapat bisa panas, kira-kira dia bermuatan apa? Ada yang tahu nggak? Negatif. Oke, kalau negatif itu kalau dari atom ini dia apa? Elektron, proton atau neutron? Elektron. Elektron, benar sekali ya. Kalau misalnya proton dia bermuatan apa? Positif. Iya, positif. Kertas tadi ini kita anggap sebagai proton, sedangkan penggaris yang sudah digosokkan ke kain wol tadi dia panas, bermuatan apa tadi kata kalian? Elektron atau Iya. negatif. Iya, bermuatan elektron. Ketika penggaris yang bermuatan elektron didekatkan dengan kertas yang bermuatan positif, maka dia akan saling bagaimana tadi? Tarik menarik. Tarik menarik, betul sekali. Oke, langsung saja kita masuk ke bunyi daripada hukum Coulomb itu sendiri. Ya, Bu.
dan berbanding terbalik dengan kuadraturnya. Oke, ini hukum pulau ini sendiri sama dengan percobaan sederhana yang telah dilakukan tadi. Contohnya adalah besar gaya tolak menolak ataupun tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia muatannya lebih besar, maka gaya tarik menariknya juga akan lebih besar, atau gaya tolak menolaknya juga akan lebih besar. Sebaliknya dia akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi walaupun penggaris yang kita gosokkan tadi sudah panas, kalau misalnya jaraknya itu 2 kali lipat, misal lebih jauh kita jauhkan, itu dia muatannya lama-lama akan hilang sendiri, sehingga energinya akan hilang, sehingga dia tidak bisa berinteraksi, yaitu tarik menarik ataupun tolak menolak. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan rumus daripada hukum Coulomb itu sendiri. Rumusnya itu sangat mudah berdasarkan bunyi yang sudah tertulis ini juga. Oke, kita buat sama-sama ya rumusnya ya. Besar gaya lambangnya apa dalam fisika? Oke, pintar sekali. Sama dengan dalam Coulomb itu dia ada yang namanya konstanta atau tingkat. Besar gaya tolak menolak atau tarik menarik adalah benda bermuatan listrik. Muatan listrik apa nih lambangnya? Ki. Iya, betul sekali guys. Lambangnya adalah Ki. Ada berapa Ki-nya di sini? Antara ada 2, berarti dia ada Ki 1. Ya, makasih. Oke, berarti dia muatannya ada 2 ya. Berarti ada Ki 1 sama Ki 2. Oke. Apa dibilang lagi di sini? Berbanding terbalik dengan Kuadran jarak. oke, kuadrat jarak. Berarti kita buat ke jarak apa lambangnya? R. Oke, kuadrat ya. Kira-kira rumusnya udah paham belum nih semuanya? Paham Ibu. Oke, baik. Untuk selanjutnya agar kalian lebih paham dengan konsep dan penjelasan dan materi kita pada hari ini, ada dibawakan semua bahan-bahan yang sudah Ibu sebuah pekan yang lalu. Ada Ibu. Oke, Ibu di sini akan memberikan kepada kalian lembaran kerja yang nanti akan kalian presentasikan ke depan. Tolong duduk sesuai kelompok yang sudah dibagikan minggu kemarin ya. Baik. Oke, coba dibaca petunjuk daripada percobaan kita. Mungkin ada yang kurang dipahami baru ditanyakan ya. Oke, sudah paham? Coba gimana nya yang belum paham? Baru nanti jawab pertanyaan yang ada di bawahnya, kemudian nanti
Sudah Ibu. Oke, baik. Untuk yang presentasi kelompok 1, silakan perwakilan aja yang maju untuk presentasi hasil percobaan ya. Boleh dijelaskan aja pertanyaan jawaban daripada pertanyaan yang tertera di bawah. Ada yang bertanya? Ya, Ibu. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari percobaan kelompok kami. Yang dimana pertanyaan itu apa yang terjadi ketika dua penggaris yang sama-sama digosok kain wol didekatkan. Nah, jadi berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, jika penggaris sama-sama digosok pada kain wol dan kemudian didekatkan, keduanya akan saling menolak karena memiliki jenis muatan yang sama atau sama-sama bermuatan negatif. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa penggaris yang digosok kain wol bisa menarik potongan kertas? Jawabannya itu adalah karena penggaris yang digosok kain wol bisa menarik potongan kertas. Karena saat digosok penggaris menjadi bermuatan negatif, sedangkan kertas bersifat netral. Jadi muatan pada penggaris menarik muatan berlawanan di kertas sehingga kertas tertarik. Sekian presentasi kami. Silakan beri aplaus kepada Menteri dan jawabannya. Jawabannya sangat tepat ya. Kira-kira yang lain jawabannya sama nggak? Atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya udah sama jawabannya, kalian udah paham ya. Mungkin mengingat waktu sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran materi kita pada hari ini? Fajar, silakan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi bukan sebenarnya hukum Coulomb adalah besar gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat geraknya.